Selamat pagi teman-teman, sungguh mengucap syukur kalau hari ini kita bisa datang lagi, kita bisa datang dan beribadah kepada Tuhan kita. Saat ini marilah kita siapkan hati kita tundukkan kepala kita saat teduh sejenak. Amin. Mazmur 150 ayat 1 berkata, Haleluya, pujilah Allah di tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Teman-teman, saat ini marilah kita datang ke hadirat-Nya. Mari kita percayakan semuanya ke Tuhan. Semua masa-masa di hidup kita, baik yang baik maupun yang buruk, Tuhan selalu ada untuk kita. Mari kita terus menyembah Tuhan kita. Savior of my soul. Savior of my soul, I can find you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my day. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Lord, I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Saat ini kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir dengan baik. Tolong kami Tuhan, sertai kami, kuduskanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Teman-teman, ada satu museum di Amrik yang nunjukin suatu pameran robot kayak gini. Jadi robot ini dibangun tahun 2016. Jadi tangan robotnya itu ada sensor buat deteksi cairan merah yang keluar gitu. Jadi kalau cairannya udah agak jauh dari dirinya, tangan robotnya tuh bakal serok cairannya terus deketin lagi ke dirinya. Serok, deketin lagi gitu terus. Nah, sebesar apapun usaha yang robot itu lakuin, tetap aja cairannya bakal terus keluar dan menyebar. Waktu itu video ini sempat viral di TikTok. Kenapa? Karena kan robot ini udah ada dari tahun 2016. Sekarang udah 2021. Robotnya itu masih ada, masih berbuat hal yang sama, tapi geraknya makin lambat karena mesinnya juga udah mulai tua. Nah teman-teman, kayak gitu juga kita. Apapun cara yang kita lakuin, gak bakal bisa bawa kita ke keselamatan. Mau usaha segimana apapun, secapek apapun, selama apapun, gak ada cara lain selain lewat Tuhan. Cuman Tuhan jalan satu-satunya yang bisa menolong kita teman-teman. Saat ini, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, baik yang kita lakukan sengaja maupun tidak. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tuhan, ampunilah kesalahan kami Tuhan yang kami lakukan, yang menyakiti hatimu terus-menerus. Tolong kami Tuhan agar kami bisa mengambil komitmen Tuhan, agar kami bisa meninggalkan dosa-dosa yang kami perbuat. Tolong kami Tuhan, bimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Teman-teman, Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Janji setia Tuhan tergenapi dengan adanya kelahiran Yesus Kristus buat kita semua. Saat ini, mari kita nyanyikan Hai Dunia Gembiralah. Bersama-sama bersyukur,
kemudian benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. In excelsis Deo. In excelsis Teman-teman, sebentar lagi kita akan melewati Natal. Natal itu identik dengan kelahiran Tuhan Yesus. Kelahirannya yang udah dibilang lewat nabi-nabinya di Perjanjian Lama, itu benar-benar Allah genapi di Perjanjian Baru. Ketika Tuhan Yesus lahir, membawa keselamatan kepada umat manusia. Sungguh besar kuasanya dan berkatnya Tuhan buat kita semua. Kuasa-Mu terlebih besar. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita ulangi lagu ini sekali lagi. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya
firman Tuhan. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Aneh banget ya, sama ada ya. Nggak apa-apa deh, udah lama kita pernah ketemu, ya kan? Bulan Desember sudah kita masuki untuk minggu yang keberapa? Minggu yang kedua. Luar biasa ya. Setahun berlalu dan sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2021. Banyak pengalaman pasti yang kita lewatin, banyak cerita yang pastinya kita miliki. Tetapi biarlah semuanya itu membawa kita pada satu hal, teman-teman, yaitu apa? Tetap merasakan berkat dan anugerah Tuhan yang berkelimpahan dan tidak pernah berkesudahan yang kita boleh nikmati. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat khotbah hari ini. Mari kita masuk di dalam doa ya. Bapak, terima kasih karena Engkau luar biasa buat kami. Engkau mencukupi segala apa yang kamu perlukan. Engkau memberkati kami dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Tuhan, kami tahu hari-hari yang kami lalui itu penuh dengan cerita, penuh dengan berbagai-bagai kisah. Tetapi biarlah semua kisah itu Tuhan boleh membawa kami untuk melihat bahwa ada Kristus di dalamnya, sehingga semua kisah itu adalah kisah-kisah tentang berkat Tuhan, kisah-kisah tentang penyertaan Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau kembali mendengar kisah tentang Engkau buat kami. Untuk itu, bukalah hati kami sehingga kami boleh mengerti apa yang bisa kami petik pelajarannya daripada kisah yang kami dengar sebentar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, tadi sapaannya agak receh ya, tapi seru kan? Beda kan? Teman-teman, bulan Desember, minggu kedua udah kita masukin. Nah, waktu kamu masukin bulan Desember ya, biasanya kamu ngerasain apa sih? Happy karena bla 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 bla, ya kan? Nah, apa yang bikin kamu paling happy? Yang pasti nih ya, gak usah tebak-tebak ya, liburan, ya kan? Libur panjang. Lah itu mah dulu kali, sekarang mah gak bisa. Ya kan, kenapa? Pandemi, nggak boleh liburan. Katanya kalau pandemi nggak boleh kemana-mana. Kalau mau kemana-mana syaratnya banyak dan terbatas. Teman-teman, tetapi Desember tetap memberikan kesan tersendiri. Yang sangat spesial, yang sangat penuh dengan arti. Yaitu apa? Yes, right! Christmas. Ya, Christmas ada di bulan Desember. Dan Christmas itu memberikan banyak sekali apa sesuatu yang pling pling pling, ya kan ya, ada tukar kado, ada secret Santa, ada family gathering atau pergi makan sama teman-teman atau macam-macam lah. Teman-teman, kalau teman-teman ngelihat yang kayak gitu, ngerasain yang kayak gitu, artinya teman-teman ngerasa bahwa Christmas itu atau bulan Desember itu identik dengan Christmas itu memberikan banyak sekali sesuatu yang disebut dengan happiness. Setuju? Ya. Tetapi mungkin di antara kita yang ada rasanya, enggak, aku nggak gitu kok ngadepin Desember. Tetapi tetap ada sparklingnya, yaitu apa? Ya, Christmas membawa cerita, membawa kabar gembira, yaitu seorang anak telah lahir. Yang namanya siapa? Yesus. Teman-teman, cerita kelahirannya itu ya memberikan efek-efek cerita lain yang gede-gede, yang hebat-hebat. Apa yuk? Dia lahir, lalu peristiwa berikutnya dia mati. Peristiwa berikutnya dia bangkit. Peristiwa berikutnya dia naik. Peristiwa berikutnya dia mengirim Roh Kudus untuk kita. Wow, keren banget ya. Keren banget deh. Kelahirannya dia itu membuat serangkaian kisah yang menarik. Teman-teman, semua kisah menarik itu pasti kamu udah tahu. Semua yang tadi Lausa sebutin pasti kamu udah ngerti.
kenapa, mengapa, dan lain-lain. Tapi teman-teman, sadarkah kamu bahwa semua kisah itu punya satu titik yang sama? Yaitu apa? Yaitu membawa kita pada apa? Pada pembebasan. Pada kelepasan dari apa? Dari belenggu. Ya, pembebasan dari apa? Pembebasan dari perbudakan. Ya. Belenggu perbudakan. Perbudakan apa? Belenggu apa? Dosa. Perbudakan dosa dan belenggu dosa. Sehingga pembebasan dan kelepasan itu membawa kita pada satu titik. Yaitu apa? Keselamatan, kemenangan. Wow, hebat ya. Mulai dari satu peristiwa yang kita rayakan, yang kita peringati di bulan Desember, yaitu Natal. Hal itu terjadi semua dari awal sampai akhir. Teman-teman, judul kita hari ini, tema kita hari ini adalah Christmas and Blessing. Nah, kalau kamu melihat kayak gitu, kamu udah bisa nangkep belum? Blessingnya di mana? Ya kan? Christmas and Blessing, kelahirannya itu membawa berkat-berkat yang luar biasa sampai pada puncak berkatnya, yaitu apa? Kita memperoleh keselamatan, kita diberikan hidup yang kekal, kita diberikan kemenangan terhadap apa? Terhadap dosa. Sehingga dosa tidak lagi bisa memenjarakan kita, sehingga dosa tidak bisa lagi membelenggu kita. Wow, luar biasa blessingnya, ya bukan? Teman-teman, gak usah ngomong begini, bukan asal ngomong. Tetapi itulah yang dinyatakan di dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-68 sampai ke-73. Buka Alkitab kamu, kita baca bareng. Oke? Kita lihat ya. Ayat 68 sampai ke-73. Yang langsung ngomongin itu bukan sembarang omongan, tetapi omongan yang berdasar dari firman Tuhan. Kelahirannya membawa berkat-berkat yang luar biasa. Dan puncak berkat itu adalah kita memperoleh keselamatan. Ya, terbebas dari belenggu dosa. Tidak lagi diperbudak oleh dosa. Kita beroleh hidup yang kekal. Teman-teman, mari kita lihat ya. Ayat 68 dikatakan demikian. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankan sejak purbakala oleh mulut nabi-nabi yang kudus. Ayat 71 sekarang ya. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita, dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkan kepada Abraham, bapak leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita. Teman-teman, betul kan? Yang Lausah bilang, ya, Allah kita mengaruniai kita anaknya yang tunggal, supaya kita apa? Supaya kita beroleh kelepasan, supaya kita beroleh kemenangan dari tangan musuh kita, dari tangan orang-orang yang membenci kita, dari semua hal yang membelenggu kita, khususnya dosa. Teman-teman, apa yang Allah katakan ini dikatakan dari zaman dulu, zaman nabi-nabi, dan terwujud gak? Tergenapi gak? Jelas. Makanya kita bisa merayakan Natal.
Karena Allah sudah membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang menggenapi janjinya. Blessing bukan teman-teman kalau udah kayak gitu. Ya, di ayat yang ke-68 dikatakan bahwa Allah melawat kita. Lawatannya adalah dengan penggenapan janjinya, mengirim anaknya Yesus Kristus untuk menjadi tanduk keselamatan kita. Teman-teman, tanduk keselamatan itu artinya adalah Allah yang Allah memberikan kepada kita jaminan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Teman-teman tahu tanduk kan ya? Tanduk adalah senjata perang dari apa? Binatang-binatang pada waktu mereka bertarung dengan sesama binatang ataupun dengan manusia ataupun musuh lainnya. Dengan tanduk yang kokoh, yang hebat itu, maka kemenangan bisa diperoleh. Kenapa? Karena tanduk itu adalah sesuatu yang kuat, yang membawa binatang itu untuk bisa menghadapi semua serangan. Nah, Yesus Kristus adalah tanduk keselamatan kita. Dia yang akan menolong kita untuk bisa apa? Melawan musuh dan menang atasnya. Khususnya musuh apa? Dosa. Teman-teman, Allah kita adalah Allah yang menggenapkan janjinya. Allah yang tidak pernah tidak menggenapi janjinya. Buktinya dari leluhur kita, ya, yaitu siapa? Bapak leluhur kita Abraham. Di dalam kitab Kejadian itu sudah dikatakan Tuhan akan memberikan kelepasan, dan itu terbukti. Lawatan Allah nyata lewat penggenapan janjinya. Keselamatan Allah terbukti dengan jelas dengan Yesus Kristus yang adalah tanduk keselamatan bagi kita. Teman-teman, jadi Natal dan berkat bisa dipisahkan nggak? Nggak bisa. Christmas and blessing adalah sesuatu yang menyatu. Ya, kelahirannya merupakan berkat Natal yang luar biasa buat hidup kita. Teman-teman, kita udah sering banget ya. Kita udah sering banget merayakan Natal. Adakah sukacita dan berkat Natal yang kita terima itu ya, membuat kita ya, makin mengenal Dia, makin mau hidup bagi Dia, dan makin mau memancarkan terangnya? Adakah? Teman-teman, jika belum ada, lo kasih tahu, harus ada. Bagaimana caranya kamu bisa merasakan Natal dan berkatnya itu? Bergaulah erat dengan Dia, teman-teman. Bergaulah erat dengan Dia lewat firman-Nya. Bergaulah erat dengan Dia lewat komunikasi kamu dengan Dia melalui doa-doamu. Lalu janganlah kamu simpan berkat yang daripadanya untuk diri kamu sendiri. Natal yang adalah kabar sukacita yang penuh berkat itu jangan kamu simpan buat diri kamu sendiri. Jadi gimana dong? Ayo Natal Gloji tanggal 18 ada movement yang namanya swim, soul winning movement ya. Yuk teman-teman, swim. Jadilah swimmer. Jadilah penjala manusia. Jadilah orang yang mau memenangkan jiwa orang lain bagi Tuhan. Nah, itu baru namanya kita mengisi Natal kita. Kita merayakan Natal kita kali ini dengan sesuatu yang gak rutin, dengan sesuatu yang gak biasa-biasa aja, dengan sesuatu yang punya nilai kekal. Yaitu apa? Makin tertransformasikan
menjadi serupa, makin serupa dengan dia lewat firman-Nya yang kita baca tiap hari, kita renungkan tiap hari. Lewat komunikasi kita yang kita lakukan setiap hari dengan dia melalui doa-doa kita. Lalu kita mengaplikasikan apa yang udah kita renungkan, apa yang kita dengar dari dia untuk kita mau lakukan, untuk kita harus lakukan. Yaitu apa? Aplikasinya gimana? Come on guys, swim. Jadi swimmer ya. Jadi orang-orang yang membawa jiwa, memenangkan jiwa bagi dia. Maka kamu akan berkata begini. Inilah arti Natal di hidupku. Yaitu apa? Aku menerima kabar baik. Aku diberkati dan aku menjadi berkat buat orang lain. Guys, swim, ayo lakukan untuk momen Natal kita. Sehingga semua orang bisa move on. Seperti tema Natal kita. Oke? Mau? Mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mendengar firman-Mu. Kami tahu sekarang Natal itu bukanlah momen yang setiap tahun adalah momen yang rutin. Bukan hanya itu. Tetapi Natal itu selalu penuh dengan berkat. Christmas itu selalu penuh dengan blessing. Dan setiap blessing yang kami terima, setiap blessing yang ada di momen Natal itu, sudah seharusnya lah bukan hanya menjadi milik kita, tetapi menjadi milik semua orang yang Tuhan memang sudah pesankan untuk kami bagikan. Untuk itu Tuhan, kami mau nih Natal kali ini menjadi swimmer. Ya, untuk apa? Memenangkan jiwa bagi Tuhan. Lalu Natal kali ini juga Tuhan, kami mau terus menerima berkat yang sudah Engkau sediakan buat kami. Dengan apa? Kami terus ABG. Aku baca gali Alkitab. Aku mau terus komunikasi dengan Tuhan lewat doa-doaku. Sehingga aku makin mengenal Engkau dan makin mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam hidupku. Sehingga hidupku makin penuh dengan berkat. Tuhan tolong aku ya agar bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Laso Vivi untuk memberikan firman Tuhan-Nya. Saat ini marilah kita mengembalikan apa yang udah Tuhan berikan kepada kita. Bagi teman-teman yang sudah memiliki rekening, bisa transfer ke QR Code yang tertera. Jangan lupa ditambahkan kode 1 di belakang angkanya. Bagi teman-teman yang belum memiliki rekening, boleh menitipkannya lewat orang tua. Teman-teman mau mengingatkan juga kalau kita ada DP setiap minggu pertama dan ketiga. Lalu juga ada persekutuan di minggu keempat. Teman-teman jangan lupa untuk ikut ya. Saat ini marilah kita angkat satu pokok doa syafaat. Kita mau berdoa buat swim yang akan diadakan. Kiranya di gereja ini, Natal ini, kita bisa mengajak teman-teman kita sehingga mereka bisa mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Saat ini marilah kita bangkit berdiri, kita akui iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelahan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doxologi. Pohon
membawa berkat. Teman-teman, sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya, mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih kalau kami dipilih, dipakai untuk boleh menjadi swimmer. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang telah menerima berkat, lalu membawa berkat itu kepada orang lain. Kuatkan dan teguhkan kami, berikan kami hikmat untuk kami tahu bagaimana kami melakukan movement, swim movement yang diadakan oleh Gloji. Bahwa kami punya keberanian, punya hati yang terbeban untuk boleh menjadi swimmer. Tuhan tolong kami ya, mampukan kami untuk boleh melakukan itu. Sekali lagi, sehingga berkat itu tidak hanya stop sampai diri kami, tetapi boleh kami bagikan kepada yang lain. Sehingga setiap orang bisa menjadi orang-orang yang seperti tema Natal kami, menjadi orang-orang yang move on. Terima kasih ya Tuhan buat semua berkat yang Engkau percayakan pada kami. Teman-teman, sekarang sebelum kita keluar menjadi swimmer-swimmer, kita terima berkat Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus di mana saja kita berada. Lalu kita boleh menjadi orang-orang yang penuh keberanian untuk menjadi penjala-penjala manusia. Sehingga berkat Tuhan boleh diterima oleh orang lain juga. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Allah Anak yaitu Yesus Kristus, kasih daripada Allah Roh Kudus memampukan kita, memberanikan kita, menggerakkan kita untuk boleh menjadi swimmer-swimmer bagi Tuhan. Dari sekarang, mulai dari saat ini, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk, saat teduh ibadah selesai. Tapi di balik semua itu gue gak sadar kalau dulu gue ternyata sempat iri sama orang, yaitu saudara gue sendiri. Gue selalu ngerasa kalau gue orang yang gak pernah iri sama orang. Karena gue rasa gue udah cukup secara materi dan kebutuhan gue semua udah terpenuhi. Tapi di balik semua itu gue gak sadar kalau dulu gue ternyata sempat iri sama orang, yaitu saudara gue sendiri. Gue gak iri karena apa yang dia punya lebih baik daripada ke gue, tapi lebih ke arah attention dikasih orang tua gue ke saudara gue itu lebih banyak daripada ke gue. Gue gak sadar kalau ternyata karena ini gue ada resentment ke orang tua gue, dimana gue semakin lama makin menjauh dari mereka, dan mereka juga gak tahu sebenarnya gue ini siapa. Yang mereka tahu cuma sebatas perkembangan sekolah gue sama hal-hal basic yang emang diketahui sama orang tua. Tapi lebih dari itu ya gak ada. Ya karena kalau gue cerita gue selalu merasa kalau mereka juga gak peduli gitu, karena mereka udah terlalu occupied sama saudara gue. Jadi gue kalau di rumah kebanyakan ya diam aja, terus dengerin orang ngomong. Kalau di rumah gak ada saudara gue, ya jadinya cuma diem-dieman aja. Gue sibuk dengan kesibukan gue, dan orang tua gue dengan kesibukan mereka. Sampai satu hari ada life altering event terjadi di hidup gue. Dan di saat yang bersamaan, ada hal yang terjadi di hidup saudara gue. Jadi ya seperti biasa, attention yang dikasih tetap lebih banyak ke saudara gue. Di situ di titik dimana gue gak bisa terima banget, karena gue ngerasa kalau di saat itu momen dimana gue benar-benar perlu orang tua gue. Karena gue benar-benar lagi under pressure banget. Tapi di saat itu juga mereka gak ada. Yang ada malah mereka sibuk sama saudara gue. Kalau ke gue cuma nanya sebatas udah makan, atau bahkan kadang nanya ke gue tentang saudara gue.
Gue marah banget dan kecewa banget. Tapi gue juga bersyukur karena Tuhan selalu sediain orang-orang di sekitar gue yang bisa terus support gue dalam waktu-waktu tersulit gue. Siapa sih yang gak demen makan Aica? Apalagi kalau Aicanya gratis. Pas SMA, ada restoran bakmi yang baru buka di Pluit. Mereka tuh bikin challenge. Kalau bisa habisin bakminya yang porsi gede banget dalam 5 menit, bakalan gratis. Ya, namanya anak muda kan. Perutnya kayak karet, terus ke-trigger karena ada kata gratis. Akhirnya gue memutuskan untuk pergi ke sana bareng teman gue. Kita ada kosongin perut dari pagi, biar bakmi itu langsung masuk semua ke perut. Pas nyampe di restorannya, ada kayak pajangan gitu. Siapa aja yang udah kelarin challenge ini. Rekornya tuh 1 menit 13 detik. Kata mbaknya, kalau kita bisa ngelarin rekor bakal dikasih duit berapa juta gitu. Jadi porsi minyaknya 3 kilo, daging sama sayurnya gue gak tahu berapa kilo. Pokoknya banyak dah. Gue kira kayak 3 kilo yaudahlah tinggal dihabisin. Ternyata pas bakminya sampai itu lebih gede daripada perkiraan gue. Mangkok yang dikasih ke gue bener-bener segede baskom. Wangi bakminya enak sih. Gue sama temen gue jadinya gak sabar pengen makan gratis. Nah mulai tuh di timer sama mbaknya. 1 menit 13 detik tuh udah gak mungkin buat dibalap rekornya. Jadi ya kita makan tuh. Sepanjang challenge kita kayak yuk bisa yuk demi makan gratis. Pas sudah 3 menitan perut udah mulai kenyang tuh. Di mangkok gue masih banyak isinya dan gak mulai pelan makannya. Perut gue paksa makan terus demi makan gratis. Akhirnya kita gak kuat makannya, mie-nya masih sisa 1/4 lebih. Terus kita duduk doang bengong kekenyangan. Temen gue sampai muntah akhirnya karena kekenyangan. Udah kekenyangan disuruh bayar bil pulang. Aica sih Aica, tapi gak mau lagi deh Aica kayak gitu demi makan gratis.
you.